Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar sedikit terkait dengan apa yang dinamakan komputer ya, yaitu mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Itu saya sendiri yang ngajar. Nah, ini sebelum kita lanjut dengan mata kuliah aplikasi komputer, yang terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit sistem penilaian, aktivitas 40%, terus tugas 30%, UTS 15%, sama UAS 15%. Ya. Itu nanti tolong dicatat biar bisa ditahu poin-poin dan bobot penilaian dari mata kuliah aplikasi perkantor, aplikasi komputer. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, ya. Untuk pokok pembahasan yang pertama itu kita masuk ke bagian 1, pengenalan komputer. Karena saya rasa bahwa untuk komputer ini kita harus perlu pelajari, ya. Karena banyak sekali manfaat, karena dalam dunia IT, dunia kerja saat ini, itu sangat banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita perlukan dalam dunia komputer. Yaitu yang pertama, komputer dalam kehidupan kita, terus yang kedua, perkembangan komputer, terus yang kedua, bagian 2, hardware, bab 3 bagian pengelolaan dan memori, bagian input dan output, bagian penyimpanan dan organisasi file, terus yang keenam jaringan komunikasi. Nanti kita bahas satu persatu, kita mulai dari yang pertama, yaitu bagian komputer dalam kehidupan kita. Ini menjadi pertanyaan besar karena di dunia modern, di dunia IT saat ini banyak sekali yang belum mengetahui, bahkan banyak yang belum tahu terkait dengan apa sih kegunaan komputer dalam kehidupan kita, ya. Jadi di sini menjadi apa yang saya sampaikan, yaitu mengapa kita belajar komputer, yang menjadi pertanyaan, ya. Keahlian komputer merupakan standar keahlian minimal yang harus dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar tenaga kerja dalam masyarakat di era informasi. Terus peran komputer dalam masyarakat di era informasi, keputusan yang diambil saat ini memerlukan lebih banyak informasi dibandingkan dengan waktu lalu. Ya. Dan di sini saya jelaskan sedikit, karena kalau kita berbicara terkait dengan peran komputer saat ini dengan waktu lalu itu, saat ini itu kita sangat banyak membutuhkan informasi, ya, informasi-informasi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa itu banyak sekali dibandingkan dengan waktu lalu yang serba kekurangan, ya, serba kekurangan. Yang pertama itu kekurangan jaringan internet dan lain sebagainya juga, itu yang membuat kita ketinggalan zaman, ya. Peran komputer dalam masyarakat di era informasi, keputusan yang diambil saat ini memerlukan lebih banyak informasi dibandingkan dengan waktu lalu. Gejala ini muncul karena perkembangan serta perubahan yang terjadi di masyarakat berjalan begitu cepat, sehingga menuntut dihasilkannya informasi yang lebih banyak, akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Kalau informasi saat ini itu informasi yang lengkap, terus akurat, relevan, dan lengkap, ya. Terus kita lanjut ke bagian berikut, yaitu jadi jelaslah sudah peran komputer dalam kehidupan kita yang berada di lingkungan masyarakat di era informasi ini, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai bidang kehidupan, ya. Jadi saya jelaskan sedikit terkait dengan kenapa kita harus belajar komputer, ya. Karena di era teknologi, era informasi saat ini itu banyak yang harus kita ketahui, ya. Banyak yang harus kita ketahui terkait dengan
peranan komputer dalam kehidupan. Di mana semua saat ini instansi-instansi apapun, maupun sekolah maupun kampus, semua sudah memerlukan komputer. Terus di dunia masyarakat juga, ya saat ini banyak sekali yang harus kita pelajari terkait dengan komputer. Kita masuk yang pertama itu peranan komputer dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama pendidikan ya. Nah, ini pendidikan saya kasih contoh saja seperti kuliah ya. Kita membutuhkan sangat sekali membutuhkan teknologi, yaitu komputer dan lain sebagainya. Terus kedokteran ya. Kedokteran apalagi pada saat ini kan kita lihat di beberapa rumah sakit, bukan beberapa sih, hampir seluruh rumah sakit itu banyak sekali teknologi-teknologi yang diadakan untuk mempermudah kerjanya dokter ya. Itu misalkan mesin-mesin yang kita lihat pada saat kita mau masuk rumah sakit, ada saudara atau sepupu misalkan ada yang mau masuk rumah sakit, nah itu banyak sekali kita lihat teknologi-teknologi dari rumah sakit itu merupakan salah satu teknologi dari komputer juga ya. Itu adalah dimasuk dalam dunia kedokteran. Terus yang ketiga, permesinan dan arsitektur. Ya, permesinan apalagi ya. Permesinan ini kita sudah bisa melihat di beberapa perusahaan-perusahaan besar, yang mungkin saudara atau kakak yang sempat ke perusahaan-perusahaan besar, yang mungkin kerja di sana, itu bisa melihat permesinan apa saja yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan. Itu merupakan kerjanya komputer juga ya. Oke, kita lanjut ke arsitektur. Arsitektur kita lihat pada saat ini itu banyak sekali orang melakukan pembangunan rumah itu tidak lagi manual ya. Semua serba kerjanya komputer. Ya. Terus perindustrian. Industri apalagi industri pasar saat ini itu penjualan dan lain sebagainya itu pasti banyak sekali ya. Itu banyak yang sudah, mungkin adik-adik sekalian banyak yang sudah mengalami hal-hal tersebut. Penjualan online dan lain sebagainya itu kan pasti sudah ada semua. Terus kemudian kemiliteran apalagi ya. Kalau kita berbicara masalah militer itu kita punya militer saat ini itu memang sangat luar biasa. Karena banyak sekali teknologi-teknologi yang dihadirkan oleh negara saat ini itu memang sangat canggih ya. Itu merupakan teknologi dari komputer juga. Terus ekonomi dan bisnis. Nah ini, kalau ekonomi dan bisnis ini pasti banyak yang paham terkait dengan, kalau kita berbicara masalah ekonomi, ya, ekonomi saat ini itu banyak sekali orang memanfaatkan yang namanya media sosial, ya, yang namanya media sosial, pasar dan lain sebagainya orang buat dalam bentuk media sosial. Ya. Banyak sekali grup-grup saat ini itu, grup-grup jual beli online kan banyak sekali saat ini. Terus kemudian bisnis ya. Kalau kita berbicara masalah bisnis ini dia seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa bisnis orang memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi yang ada di Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya untuk penjualan ya. Saat ini itu banyak sekali manfaat yang harus kita pelajari. Terus ada beberapa manfaat juga dari penjualan juga yang harus kita pelajari ya. Nah terus kemudian hiburan ini sudah tentu ada ya. Di mana-mana kita butuh hiburan ya. Ya kalau kita berbicara masalah hiburan untuk terkait dengan teknologi kan banyak sekali sebenarnya untuk hiburan. Kalau kita misalkan kita duduk untuk buat sesuatu kan ada hiburan lewat komputer, kan ada misalkan lagu dan lain sebagainya itu kan ada semua. Oke, kita lanjut lagi ke poin berikutnya, yaitu, nah ini yang menjadi pertanyaan. Jadi, apa itu komputer? Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Yang setelah saya jelaskan begitu panjang, ya, saya jelaskan begitu banyak, itu ini yang menjadi inti dari apa yang saya jelaskan tadi. Yaitu, jadi apa itu komputer? Nah ini. Komputer pada awalnya berasal dari kata compute, yang artinya menghitung.
Selanjutnya dengan perkembangannya teknologi komputer, terus kemampuan komputer pun bertambah sehingga dapat didefinisikan sebagai, nah ini pengertian dari komputer ya. Ini pengertian dari komputer sebagai alat elektronik terbuat dari komponen-komponen, terus yang berbeda dan dapat diperintah untuk memproses suatu data dengan berbagai cara. Nah itu merupakan fungsi utama atau pengertian dari yang namanya komputer ya. Kita lanjut lagi dengan poin berikutnya, yaitu tipe-tipe komputer. Jadi hari ini kita berbicara full terkait dengan komputer ya. Karena nanti pada saat kita masuk ke praktikum ya, nanti banyak hal yang nanti saya jelaskan terkait dengan komputer. Komputer yang ada di depannya adik-adik ini nanti saya jelaskan semua terkait dengan komputer-komputer yang nanti adik-adik praktikum nanti. Nanti setelah ini saya bagikan modul juga terkait dengan praktikum. Itu nanti adik-adik sendiri yang fotokopi. Adik-adik sendiri untuk fotokopi. Setelah itu kita praktek sama-sama di lab. Ya. Kita praktek sama-sama, kita tahu sesuatu yang ada di dalam komputer itu, kita bisa tahu isi dari komputer itu. Kerjanya komputer kita bisa tahu semuanya di situ. Terus tipe-tipe komputer. Pada dasarnya komputer-komputer yang ada di dunia ini sangat bervariasi, baik dalam harga, ukuran, dan penampilannya. Dilihat dari segi harganya, komputer yang paling canggih bisa berharga puluhan miliar rupiah. Tergantung pada tipe dan spesifikasinya. Apabila dilihat dari segi kekuatan, ada beberapa tipe komputer ya. Komputer ini ada tipe-tipenya juga. Ya. Ada yang mahal, ada yang murah, ya. Ada komputer pribadi, ya. Ada komputer mini. Komputer pribadi itu komputer paling kecil dengan ukuran dan harga yang bervariasi seperti desktop, multimedia, palm, tab, notebook, terus PDA dengan telepon serta komputer tablet adalah personal komputer dengan daya kuat. Ya. Terus komputer mini, komputer kelas menengah dilihat dari segi kemampuannya. Berikut kita lanjut komputer utama atau mainframe. Ya. Adalah jenis komputer yang besar, cepat dan mahal. Komputer ini memberi layanan pada ratusan penggunanya dan waktu yang sama melakukan jutaan instruksi per detik. Nah, ini bisa dikategorikan komputer yang luar biasa, komputer yang bisa diandalkan, ya. Nah, terus kemudian komputer super. Komputer super ini macam-macam, banyak sekali dia punya manfaatnya. Adalah mainframe yang sangat cepat, mampu mengolah ratusan miliar instruksi per detik. Ini komputer yang sangat mahal. Ini komputer yang sangat mahal dan kerjanya juga super cepat. Ya. Super cepat. Itu beda juga dengan komputer yang saya miliki saat ini. Saya punya ini komputer murah, ya, laptopnya murah. Tapi syukur-syukur masih bisa kerja ya. Nah, ini yang harus adik-adik ketahui. Saat ini adik-adik sedang duduk di depan komputer. Yang harus adik-adik ketahui terlebih dahulu sebelum menjalankan komputer. Apa-apa saja yang harus adik-adik ketahui terkait dengan komponen-komponen sistem komputer. Yaitu yang pertama hardware, ya. Saya jelaskan yang pertama itu hardware, terus yang kedua itu sistem komponen komputer, itu yang kedua itu software, ya. Software, terus yang ketiga itu brainware, ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama hardware atau perangkat keras. Perangkat keras itu yang pertama itu monitor. Ya, monitor yang sekarang berhadapan dengan adik-adik saat ini, itu monitornya. Ya. Terus yang kedua, sistem unit central processing atau CPU. Ya. CPU itu yang ada di bawah sini. Ya, semuanya sudah lengkap. Ya. Terus motherboard. Motherboard itu dia berposisinya ada di dalam CPU dan tidak mungkin saya buka satu persatu untuk memperlihatkan ke adik-adik karena nanti rusak.
tapi dia berposisinya ada di Dalam. Terus disk drive juga ada di dalam, itu ada di depannya CPU. Nah, terus kemudian disk drive dan drive lainnya, itu semua berposisinya ada di dalam CPU. Nah, terus kemudian yang ketiga keyboard, ya, keyboard yang sekarang ada di hadapannya adik-adik. Terus printer itu merupakan salah satu perangkat kerasnya komputer juga, ya. Terus kamera digital juga ada, ya, kamera digital yang membantu kerjanya komputer, yaitu biasa orang pasang di atasnya monitor itu webcam itu yang biasa itu kan bulat. Nah, itu bisa dipasang juga kamera digital. Terus kemudian mouse itu beberapa perangkat keras termasuk mouse itu juga perangkat keras komputer. Terus yang selanjutnya LCD proyektor yang sekarang ada tampil penjelasan terkait dengan perangkat keras komputer. Itu proyektor ini juga termasuk dalam perangkat kerasnya komputer. Terus optical disk itu tempatnya CD, ada di dalam CPU. Terus speaker, ya, kalau orang kerja tanpa speaker juga kan bingung, pusing, ya. Jadi speaker itu sudah dilengkapi. Kalau untuk komputer-komputer yang lama itu belum dilengkapi dengan speaker, ya. Speaker itu perangkat pendukung dari CPU. Dan kalau komputer-komputer saat ini itu hampir semua rata-rata itu sudah memiliki speaker aktif yang langsung ditancap di dalam monitor. Terus mikrofon ini mic, ya. Mikrofon itu perekam suara yang ada di dalam komputer. Kalau misalkan ada zoom atau lakukan video, misalkan melakukan video apapun di dalam komputer, itu kalau tanpa mikrofon itu kita tidak akan mendengarkan suara kita sendiri. Atau misalkan kita putar musik, putar lagu lewat YouTube, ya, itu tidak akan, tanpa speaker sama mikrofon itu tidak bisa. Kalau komputer-komputer yang lalu itu kan belum dilengkapi dengan mikrofon, jadi agak susah. Tapi alhamdulillah untuk komputer saat ini itu sudah didesain dan semuanya sudah lengkap. Terus kemudian modem ini alat bantu internet, ya. Modem ini alat bantu internet, tapi untuk saat ini itu kita sudah tidak lagi menggunakan modem, ya. Sekarang itu kalau mungkin zaman sekarang ini pasti adik-adik semua paham, adik-adik semua tahu bahwa HP itu juga bisa pengganti modem untuk saat ini, dunia saat ini, ya. Untuk dunia modern saat ini HP itu kan biasa dilengkapi dengan hotspot, ya. Ya, dilengkapi dengan hotspot. Jadi misalkan ada teman yang belum memiliki pulsa data, misalkan, ya, belum memiliki pulsa data, pasti dia tahu, ya. Dia pasti akan minta hotspot juga ke teman. Itu pengganti modem. Kalau dulu itu waktu masih waktu kuliah itu modem itu hanya digunakan untuk hal-hal tertentu saja. Jadi belum juga pakai daftar internet dan lain sebagainya, belum ada daftar per bulan dan lain sebagainya. Kita masih menggunakan pulsa. Jadi cepat sekali habis. Jadi pakainya tidak terlalu lama. Paling cuman setengah jam, ya. Pulsa 100.000 semua sudah selesai. Oke, kita lanjut lagi dengan software. Software perangkat lunak. Software itu perangkat lunak, ya. Yang tadi perangkat kerasnya, beberapa mouse, speaker, keyboard, proyektor dan lain sebagainya tadi itu perangkat kerasnya. Nah itu, terus kemudian perangkat lunak. Nah perangkat lunak ini nanti saya tunjukkan contoh dari perangkat lunak yang mungkin banyak adik-adik belum paham. Nah, ini merupakan contoh dari perangkat lunak. Nah, bisa adik-adik lihat, ini merupakan contoh dari perangkat lunak atau software. Software ini merupakan contoh dari perangkat lunak.
Jadi yang tadi itu saya jelaskan itu perangkat kerasnya. Nanti ini perangkat lunaknya. Kalau adik-adik sudah saksikan perangkat lunak yang seperti ini, pasti adik-adik sudah paham. Oh, ternyata yang begini-begini yang namanya perangkat lunak. Oke, kita lanjut dengan yang tadi. Sistem operasi, terus bahasa program. Saya tidak perlu berbicara panjang lebar terkait dengan software sama hardware. Kita hanya ambil sekilas saja. Nanti pada saat praktikum nanti, saya tunjukkan dan kita pelajari sama-sama. Kita pelajari ini sebuah gambaran supaya adik-adik bisa paham kalau oh ternyata komputer itu perangkat kerasnya ini, perangkat lunaknya yang ini saja. Terus apa saja yang kita siapkan pada saat nanti praktikum nanti. Terus yang ketiga itu software, atau yang pertama tadi hardware, yang kedua software, terus yang ketiga brainware. Brainware itu manusia ya. Jadi semua alat, semua software sama hardware itu sudah didukung, tapi tanpa ada manusia tidak bisa mengoperasikan ya. Jadi kita harus butuh yang namanya brainware yang menjalankan tugas dan perannya untuk hardware sama software. Stop dulu. Oke. Pembahasannya mungkin hanya sebatas ini saja. Nanti minggu depan kita lanjut lagi dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan sejarah perkembangan komputer ya, sejarah perkembangan komputer. Nanti adik-adik, nanti saya jelaskan semua sejarah dari pertama sampai sudah beberapa generasi yang kita pelajari komputer saat ini. Karena ada beberapa generasi komputer yang harus adik-adik juga tahu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buta Yakub ingin bertanya, Pak. Siapa yang menemukan komputer? Oh, siapa yang menemukan komputer? Oh iya. Jadi belum sempat saya jelaskan tadi siapa saja yang ilmuwan yang menemukan komputer. Siapa orang pertama yang menemukan komputer? Sebenarnya penjelasan ini, seperti yang saya sampaikan yang terakhir tadi, sebenarnya penjelasan ini kita nanti jelaskan pada minggu depan karena sejarah perkembangan komputer ya, sejarah perkembangan komputer. Nah cuman dia sudah terlanjur bertanya ya, saya sampaikan sekilasnya saja. Nah jadi orang yang pertama kali menemukan komputer itu beliau namanya Pak Charles Babbage ya. Ya, Pak Charles itu seorang ahli matematika. Seorang ahli matematika, beliau yang pertama kali menemukan yang namanya mesin hitung ya. Mesin hitung sehingga pada saat nanti dicatat ya, itu Pak Charles atau kakek Charles karena beliau sudah berumur ratusan tahun karena sudah meninggal juga. Jadi Pak Charles Babbage itu beliau menemukan komputer pada awalnya itu sebelum komputer jadi itu dia menemukan yang namanya mesin hitung dulu karena beliau merupakan seorang matematikawan ya. Jadi semua hitungan itu beliau aplikasikan dalam sebuah program komputer. Nah, seiring perkembangannya zaman ada beberapa teman-temannya juga yang membantu untuk membesarkan yang namanya mesin hitung itu sehingga jadilah sebuah komputer yang saat ini kita gunakan ya. Itu hanya sekilas terkait dengan siapa orang yang menemukan komputer. Jadi beliau berasal dari Inggris ya. Jadi siapa yang menemukan komputer, nanti minggu depan kita belajar terkait dengan sejarah perkembangan komputer. Nanti saya jelaskan semua sejarah perkembangan komputer. Ada berapa generasi sih sampai saat ini komputer itu. Komputer itu sudah ada beberapa generasi. Komputer itu ada generasi-generasinya. Ya. Jadi bukan hanya komputer saja yang satu itu saja, tidak. Komputer itu ada di generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Nah,
nanti siapa yang membesarkan nama komputer generasi itu dari tahun keberapa komputer generasi pertama itu habis, terus lanjutkan dari tahun keberapa komputer generasi kedua itu lanjut, dan seterusnya. Kita bahas semua generasi komputer, setelah itu baru kita masuk praktikum. Oke? Oke, masih ada lagi? Kalau setelah ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai di sini. Setelah itu pulang belajar baik-baik sehingga pada saat praktikum nanti adik-adik tidak bingung lagi. Oke, cukup sekian, kita lanjutkan minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.